A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, sahabat sekalian, insya Allah hari ini hari tanggal 27 ya, malam ke-27 nuzul Quran bagi yang memulai Ramadannya di hari Sabtu. Insya Allah minggu depan kita akan off dulu, kajian Rabu, tanggal 4 kita off, kita ketemu lagi tanggal 11 insya Allah ya. Insya Allah tanggal 11. Nah, jadi di ujung ini saya ingin menyelesaikan daftar pertanyaan. Jadi ada daftar pertanyaan yang masuk di grup. Ya mohon maaf, sebenarnya bisa dijawab via grup, tapi kemampuan untuk menjawab dalam teks itu lebih berat effortnya ya, ketimbang disampaikan dalam kajian. Baik, dimasukkan dalam sebuah tema insya Allah. Jadi hari ini judulnya adalah menjawab beberapa pertanyaan dengan Al-Quran. Belajar mengalir dengan sesuatu yang datang dari sisi Allah. Ya tentu ya tadi ya, semua problem dalam kehidupan ini, sebelum kita menggunakan instrumen apapun, kita cek dulu ke Al-Quran ya. Khawatir-khawatir akal kita kemudian menyimpang ya. Jadi tentu akal itu pada prinsipnya lurus gitu. Cuman kan hawa nafsu membuat si akal itu menyimpang ya. Tapi orang yang kemudian menggunakan akalnya secara benar, insya Allah itu tidak akan ada konflik dengan kebenaran gitu. Hanya tadi akal kan seringkali dikuasai, dipengaruhi oleh keinginan, oleh hawa-hawa tertentu begitu ya, sehingga menjadi tidak objektif. Tapi kalau akal itu objektif, orang mencari sebuah mempelajari suatu pengetahuan dengan sungguh-sungguh, niscaya akan ketemu Allah juga di belakangnya gitu ya. Mau dia belajar sains dan lain sebagainya, dia akan melihat, akan takzim dengan ciptaan Allah gitu. Tapi kalau belajarnya setengah, akhirnya yang didewakan adalah ilmunya gitu. Makanya di luar negeri katanya ada agama Scientology gitu ya. Jadi orang belum sampai tapi sudah duluan menyimpulkan, padahal akal itu terbatas ya, kemampuannya ya. Nah, insya Allah kita ingin coba mengambil panduan dari Al-Quran untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu. Nah, ini kita buka dengan Quran surat Yunus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dari yang mati, ya, yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan gitu ya? Maka mereka akan menjawab Allah gitu. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Jadi ya tentu bagi yang yakin ya kalau kita tentu orang-orang yang beriman meyakini gitu kan ya, yang memberi rezeki Allah, ya yakinnya itu masih ilmal yakin ya. Kita yakinnya belum sampai kepada hakul yakin. Jadi kembali lagi istilah yakin itu spesifik di Al-Quran. Berbeda dengan iman ya. Jadi kalau kita kan umum mendefinisikan apa itu iman? Iman itu ya keyakinan. Padahal di Al-Quran ya iman-iman, yakin-yakin. Tapi yakin adalah bentuk lanjutan dari iman. Jadi kalau iman seseorang terus meningkat, itu akan diberikan yakin di ujungnya gitu ya. Nah tapi yakin pun kan bertahap. Dimulai dari ilmal yakin. Kita membaca firman Allah, kita membaca Al-Quran, ya, kita beriman kepada kitabnya,
Nah, di sana kemudian kita diajari banyak hal gitu. Dan seringkali ketika kita belajar Al-Quran, itu banyak konflik ya. Konflik dengan kecenderungan manusia untuk mengambil langkah, tapi Al-Quran malah katakan tadi menganjurkan untuk mengambil langkah yang lain ya. Misalkan hukum kisos, ketika orang menyakiti kita ya, boleh membalas ya dengan perlakuan yang sama ya. Tapi kalau kita melebihi batas sedikit saja, kita yang jadinya zolim ya kan. Jadi kalau mau membalas silahkan membalas, tapi harus adil, artinya harus sama persis. Nah itu sulit ya. Karena orang disakiti, kecenderungan hawa nafsunya ingin membalas kepada orang lain dengan lebih keras gitu. Nah tapi kemudian di Al-Quran diberikan opsi yang lebih baik. Nah, namun jika engkau memaafkan, maka itu lebih baik bagimu. Jadi terserah mau dipakai nggak haknya untuk membalas. Allah kasih. Ya jika dia dizolimi, dia balas di dunia dengan adil, maka ya nggak ada keutamaan, ya impas lah begitu ya. Tapi seringkali dalam membalas itu orang untuk bisa sampai ke adil membalasnya itu jarang ya. Umumnya lebih sakit membalas itu. Nah, tapi jika menggugurkan haknya, ya katakanlah memang orang itu salah, tapi kita memaafkan. Gitu. Nah, itu langsung dari Allah ganjarannya. Gitu. Allah yang jamin gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita disuruh bersabar, kita disuruh ridho gitu ya. Nah, seringkali ya tadi ya di lingkungan sosial kadang tidak mengajarkan seperti itu gitu. Inginnya langsung ditunaikan di dunia segala sesuatu. Gitu. Padahal ya itu tadi seringkali Allah menguji dengan banyak hal. Ya, ada yang bisa kita selesaikan di dunia, ada yang ya kita ridhokan saja, kita ambil hikmah dan pelajarannya, dan kita kembalikan ke Allah ya terkait dengan perkara itu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi tadi itu ilmu al-yakin kita pelajari, tapi kemudian kita kalau kita melaksanakan itu kita bisa melihat tuh nanti. Ya. Misalkan ketika ada orang yang memusuhi kita, ya, kemudian kita membalas keburukan itu dengan kebaikan, ya, hingga kemudian orang yang memusuhi itu seperti teman yang setia, yang loyal gitu ya. Kenapa? Karena karakter yang bagus dari seseorang ketika dia dimusuhi oleh orang lain, alih-alih kemudian masalahnya tambah besar ya ketika dia menyikapi secara benar dan menyertakan Allah, seringkali kemudian orang yang tadinya memusuhinya menjadi simpatik gitu ya. Nah, sehingga orang melalui contoh itu ingin juga ikut menjadi benar gitu kan ya. Nah, hal-hal begitu seringkali di luar nalar, di luar dugaan kita gitu. Tapi Allah menyediakan hal seperti itu. Kalau semua perlakuan buruk manusia kita balas ya nggak ada utama Islam itu. Jadi Islam itu kan kita banyak menyerap kotoran dari manusia gitu ya. Nah, kemudian kita memberikan air bersih lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar agama, ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah, akhlaknya Allah perbaiki, pasti jadi tempat curhat ya di lingkungannya gitu. Tiba-tiba orang datang curhat gitu ya, orang membawa macam-macam problem masalahnya. Nah itu kalau dengerin orang lagi curhat ya, kalau kitanya nggak kuat, itu kebawa gitu. Karena yang dibawa oleh orang itu kan keluhan ya karena mungkin belum kuat ya makanya dia butuh teman untuk berbagi, tapi biasanya dia curhat yang dikeluarkan itu kotoran ya. Ya macam-macam keluhan, macam-macam komplain ya, macam-macam itulah ya hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita mendengarkan ya, itu kan seperti orang sedang menguras kotoran dari dalam diri seseorang. Kemudian kita beri nasihat. Jadi dia ngeluarin air kotor, kita ngasih air bersih gitu. Lama-lama orang itu jadi lega, jadi tenang, menjadi lebih kokoh gitu kan ya. Jadi hukumnya ya begitu. Kalau yang diberi ilmu, diberi pemahaman, Allah akan jadikan dia tempat untuk
manusia lainnya datang bertanya, ya, tadi bercerita, ya, berbagi masalahnya lah gitu kan. Nah, dia harus menyampaikan sesuai Al-Quran sebenarnya, menyambungkan pesan sebagaimana yang Allah ajarkan. Kalau nasihatnya hanya sekedar akal manusia, nggak selesai-selesai itu persoalan hidupnya, gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, jadi tadi, dari mulai kita belajar, jadi ilmal yakin, kemudian kalau kita sekali-kali mampu melaksanakannya, kita akan melihat sesuatu yang tidak umum gitu. Hasil keluarannya itu sesuatu yang tak terduga. Kenapa? Karena melibatkan Allah, karena menyertakan Allah dalam urusan. Sesuatu yang sulit itu tiba-tiba jadi mudah gitu. La haula wala quwata illa billah kan. Banyak pertolongan gitu. Nah, itu ainul yakin. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau memang kita menyikapi kehidupan dengan prinsip yang Allah ajarkan, masalah sebesar apapun itu bisa selesai gitu dengan izin Allah. Nah, kalau satu kali berhasil gitu ya, kemudian ada masalah lagi, diuji coba lagi terus gitu, lama-lama hakul yakin. Jadi tidak ada masalah hidupnya ya. Ketika banyak problem, banyak ujian, ya hadapi aja, ya tawakal aja, ada Allah ini gitu ya. Dia hakul yakin, dia yakin pasti di ujungnya itu tidak akan apa-apa kalau dia bertakwa dan tawakal. Nah, si kemampuan agar manusia bisa hakul yakin itu memang diupayakan ketika masih hidup gitu. Karena ketika sudah meninggal, masuk kubur, pasti hakul yakin. Ya. Karena semua yang menutupi matanya jadi tajam penglihatannya. Bisa melihat malaikat, bisa melihat jin, bisa melihat dosa-dosanya, bisa melihat tadi ya, azab yang akan datang gitu ya. Nah, ya tapi hakul yakinnya terlambat gitu ya. Karena sudah ajal, sudah maut, kemudian mau nggak mau kalau ada dosa ya di treatment lah di apinya alam barzah begitu ya, sebagai rahmat Allah juga sebenarnya gitu. Karena tidak ada seorang mukmin pun ya yang punya cahaya di hatinya meskipun setitik, kecuali itu nanti Allah akan bebaskan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Tapi nggak tahu berapa lama di treatmentnya, di azab kubur dulu, azab akhirat dulu gitu kan ya. Sedikit yang bisa tanpa hisab langsung masuk itu gitu. Ada 70.000 katanya ya, yang tanpa hisab. Ada juga hadisnya, silakan dibaca gitu. Orang-orang yang punya tauhid sangat kuat gitu ya, yang punya tauhid sangat kuat, tidak menserikatkan Allah. Nah, jadi tadi ketika kemudian kita diajarkan ya, kita baca ilmal yakin, kita baca Al-Quran bahwa Allah yang jamin rezeki, Allah tidak Allah tidak minta diberi rizki, tidak minta diberi makan, tapi Allah yang memberi rizki, Allah yang memberi makan. Tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Allah jamin semua itu, Allah nyampaikan. Nah, kemudian semua pendengaran, penglihatan, ya, itu Allah juga tuh, yang kemudian membuat kita itu bisa memahami segala sesuatu, ya, bisa menyerap ya semua informasi, itu Allah juga gitu. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati ya, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup gitu. Ya ini kan kalau hati manusia itu banyak bagian matinya gitu ya. Yang lalai, yang tertutup dosa, itu Allah yang mengampuni, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup gitu. Allah yang bersihkan gitu. Jadi itu Allah yang melakukan itu semua gitu. Tapi kenapa kemudian kita masih juga tidak bertakwa gitu? Padahal kalau tahu rizki Allah yang kasih, pemahaman Allah yang kasih, kemudian rahmat tadi, ampunan itu Allah yang kasih. Tapi kita masih saja khawatir menserikatkan dia gitu ya. Padahal kalau yakin rizki Allah yang kasih, kita banyak kebutuhan, ya hari ini banyak kekurangan, ya yang diupayakan takwanya gitu. Karena rezeki Allah yang kasih gitu.
bukan makhluk ya, makhluk hanya perantara gitu. Tapi kan sulit untuk ke sana. Makanya dikatakan mengapa nggak bertakwa gitu. Kenapa kok masih nyari solusi lain gitu? Ya adabnya kan sebelum berusaha ke Allah dulu gitu. Setelah ke Allah, mohon kepada Allah ditasbihkan ya, agar kemudian bisa memperoleh karunia yang telah Allah sediakan. Makanya apabila telah ditunaikan sholat, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi cari sebagian dari karunia Allah. Sholat dulu, baru bisa mencari karunia yang telah Allah sediakan, ada di mana, itu Allah yang menunjukkan. Gitu. Dalam bidang apa, dalam profesi apa, gitu ya. Utamanya amal soleh apa yang harus dikerjakan hari ini, agar kemudian Allah berikan hayatan thayyibah. Makanya kan, ya ayat Al-Qur'annya begitu, ya. Barang siapa beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka Allah akan memberikannya hayatan thayyibah. Nah, jadi ini semua Al-Quran lah. Itu Al-Quran semua. Baik, kita akan coba masuk ke pertanyaan ya. Ini tidak semuanya akan saya jawab dengan ayat. Ini khususnya pertanyaan pertama dan kedua, mungkin ini ringkas aja, yang penting selesai gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah ada yang mengucapkan salam ahli kubur kepada yang masih hidup gitu. Ya itu bukan sesuatu yang umum lah gitu ya, dan aneh gitu. Ya dilewat saja gitu. Jadi kalau katakan ya nanti kita juga semua akan mati, ya hari ini kita hidup, kita fokus dengan kehidupan yang Allah berikan. Gitu. Nanti kalau sudah dikubur, barulah gitu ya, kita hanya memperoleh rezeki dari orang yang datang mengunjungi, mengucapkan salam, mendoakan gitu kan ya. Nah, itu pun ketika yang mendoakannya adalah anak yang soleh, itu berarti ada sahamnya lah gitu. Nah itu dia akan punya syafaat dari doa anak gitu. Dan juga tadi amal-amal yang ditinggalkannya, apakah ada jariahnya, apakah ada ilmu-ilmu yang dia ajarkan yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat ya. Ya tiga hal itulah yang dibawa oleh mayit ya. Tapi ketika masih hidup ya ini sesuatu yang tidak ada dasarnya dan ya tidak perlu dipikirkan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang umum gitu. Nah kemudian kedua pertanyaannya adalah boleh atau tidak membeli akun YouTube ya dengan banyak viewer untuk promosi memulai usaha. Jadi ini yang praktis ya saya jawabnya ya. Yang ini yang praktis, yang ini tidak menggunakan Al-Quran, nanti yang pertanyaan berikutnya yang akan menggunakan Al-Quran. Jadi ini sebenarnya ini kan harus bertanya kepada sesama pengusaha lain lah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan bertanyanya terlalu praktis ya. Boleh nggak beli akun YouTube yang sudah banyak viewernya untuk promosi? Nah terus kita cari itu dalilnya ada atau nggak, ayatnya ada atau nggak? Ya pasti nggak ada gitu ya. Dalil yang spesifik untuk menjawab terlalu praktis begitu gitu. Tapi tentu kita akan menggunakan kaidah akliyah dulu gitu. Jadi sahabat-sahabat mengerti bahwa keberhasilan produk itu tidak serta-merta dikarenakan kemampuan promosinya. Gitu. Bahkan di Islam itu ada panduannya gitu. Bagaimana produk kita itu bisa memenuhi unsur fardu kifayah. Ya, kalau kita memang punya sebuah produk atau jasa yang memang itu dibutuhkan oleh masyarakat dan produknya sangat bagus ya, bisa bersaing. Nah, maka kita tentu akan dibutuhkan gitu kan ya. Tinggal memikirkan saluran promosinya gitu. Nah, tapi si produknya sendiri harus stand out, harus betul-betul punya perbedaan ya, punya diferensiasi. Dan juga produk itu adalah produk yang dimudahkan oleh Allah bagi dirinya gitu. Sehingga itu menjadi sebuah cara mencari rezeki yang baik dengan mensyukuri apa-apa yang Allah mampukan gitu. Jadi sebenarnya manusia itu nggak harus nyari-nyari sendiri profesi ya, karena setiap orang tuh dimudahkan untuk sesuatu yang telah Allah ciptakan. Gitu. Ada bakat-bakatnya gitu. Nah itu yang kita harus membaca kitab diri kita gitu. Apa sih dalam kehidupan ini dari kecil polanya yang bagi spesifik setiap orang Allah mudahkan,
ya, mana yang jahimnya, nerakanya gitu, yang kalaupun dia misalkan dalam sebuah pekerjaan harus mengerjakan itu dia tersiksa, dia nggak suka gitu. Tapi ya karena nggak ada opsi ya dia harus kerjakan aja gitu. Nah kita harus menemukan mana-mana yang Allah mudahkan itu. Itu kan di An-Nahl begitu ya, lebah itu ya. Tempuhlah jalan Robmu yang dimudahkan bagimu gitu. Ya supaya nanti bisa menghasilkan madu gitu, yang banyak berkahnya jadi obat bagi manusia lainnya, karena setiap manusia itu mempunyai fardu kifayahnya masing-masing, karunianya masing-masing. Kalau saja dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan itu, dia gali terus, diasah, ya, tidak terlalu praktis mikirnya hanya pokoknya kerja cari uang gitu ya. Akhirnya sesuatu yang telah Allah mudahkan itu di override, digantikan oleh yang tadi hanya karena kita nyari uang, kita ngobjek sana sini gitu. Nah akhirnya pontang-panting seumur hidup kita nyangkul lah istilahnya. Ya, karena manusia itu nggak seperti itu kan. Makanya juga ada ayat yang tadi apa namanya, lihatlah burung-burung yang terbang di angkasa dengan mudahnya, tidak ada yang menahannya kecuali tangan Allah gitu ya. Artinya kan tawakal itu biasanya hadisnya dikaitkan dengan burung. Ya, jika kalian bertawakal dengan sesungguh-sungguh tawakal, maka kalian akan seperti burung yang keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, kembali dalam keadaan perut terisi gitu. Artinya apa? Diilhami bergeraknya, habitatnya di mana gitu ya. Bisa punya perspektif melihat itu dari atas ya. Jadi nggak sempit ya dalam wawasannya itu. Tahu tempat makannya gitu. Itu cara tasbihnya burung dengan mengepakkan kedua sayapnya ya. Masing-masing kan umat juga, kaum juga. Ya, masing-masing sudah ngerti cara sholatnya dan cara tasbihnya ke Allah. Yang sering lupa itu manusia gitu. Nah ini Al-Quran ya yang mengajari kita ya. Jadi kita harus belajar kalau lihat burung, lihat lebah, ya bahkan tadi lihat ternak, ya harus belajar gitu. Karena di Al-Quran Allah menggunakan itu, ada unta, ada kuda, ada bagal, keledai, ada lebah, ya segala macam lah ya. Ada laba-laba gitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa tadi di Islam juga ada pesan kehati-hatian bahwa tadi memuji-muji barang dagangan itu melariskan tapi menghilangkan berkah, gitu kan ya. Nah, jadi kalaupun tadi katakan kita masuk ke secara akliyah saja, sebenarnya sebelum kita melakukan promosi, kita harus memastikan dulu produk kita, gitu. Jadi kalau sekarang orang mengatakan ya begitu ya, promosi. Ya pokoknya produknya juga masih belum bagus, yang penting promosinya gencar gitu. Tapi seringkali katakan tadi, saking gencarnya promosi, orang beli, kemudian ternyata nggak sesuai yang dijanjikan, itu akan mendatangkan musibah sebenarnya. Ya mungkin ada keuntungan karena jago promosinya, tapi di sisi lain itu akan banyak musibahnya gitu. Makanya kita harus hati-hati menawarkan sebuah produk itu betul-betul sesuai saja gitu dengan manfaat yang mampu kita berikan. Nah, jadi dalam kasus ini sedang mau memulai usaha, kemudian ada akun YouTube yang sudah banyak followernya, harus dibeli dengan nilai 10 juta. Nah, sekarang kalau seandainya dibeli dengan nilai 10 juta, udah investasi ya, beli YouTube yang banyak pemirsanya lah begitu ya. Nah, apakah si follower yang ada di akun yang kita beli 10 juta itu sesuai nggak dengan segmen produk kita gitu. Nah, jadi kita harus juga membedakan antara potential market ya, pasar yang potensial dengan captive, pasar yang memang bisa diakses lah begitu ya. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Jadi panjanglah ilmunya, artinya maksud saya tuh kalau menjelaskan ini saja juga nggak akan selesai, baik dari ilmu pemasaran, ya tadi ilmu kaidah logika, dan juga pesan agama, itu banyak gitu. Tapi kalau ini misalkan kita supaya bisnisnya laku, kita beli akun, kemudian followernya udah banyak, itu terlalu potong jalur gitu. Dan biasanya Allah tidak memberikan rezeki itu di pola-pola yang motong jalur ya. Biasanya Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan tadi, punya produk, bertahap dikembangkan, sesuai yang dimudahkan dulu, gitu kan.
bertahap lah gitu, Allah yang kasih sarananya gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu ya yang saya jawab. Boleh sih boleh saja, gitu. Tidak ada larangan kan? Karena kalau muamalah itu kan prinsipnya, kaidahnya segala sesuatu dibolehkan oleh Allah, kecuali yang jelas-jelas mengandung larangan. Artinya ini tidak ada maisir, tidak ada riba, tidak ada goror ya. Ya mungkin ada maisir lah sedikit ya, judi ya, karena dalam artian gini, kita gambling gitu. Kita beli ini 10 juta, kayaknya bakal laku nih produk saya karena ada platform untuk mempromosikannya gitu kan ya. Nah, kalau usaha itu harus mensyukuri nikmat Allah, artinya nggak boleh maisir. Dia nggak boleh 50-50. Dia harus dianalisa dulu dengan akal gitu. Nggak mungkin 100% yakin juga ya usaha, tapi seminimalnya mungkin 70-30. 70-nya itu sudah difikirkan, dianalisa, ya dibuat tuh surveinya, dipertimbangkan betul matang-matang, tanya ke orang yang ahli gitu kan ya. Nah, kalau kemudian di sana sudah yakin, maka tawakal. Tapi kalau masih 50-50, jangan diambil gitu. Jadi nggak boleh lah terburu-buru dalam segala hal. Islam itu, kalau terburu-buru itu lebih banyak disusupi oleh syaitan nanti gitu. Baik, demikian. Jadi ini yang saya jawab secara akliyah lah. Ini. Baik, nah kita akan masuk ke daftar pertanyaan. Saya coba memanage waktu, kita ada kurang lebih setengah jam. Mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan pertanyaan yang tersisa sebelum Lebaran gitu ya. Ini pertanyaannya adalah ayat apa yang baik dibaca ketika hati lupa ya, bahwa takdir itu semuanya adalah baik ya, dan itu bukti Allah sayang, cinta kepada manusia gitu. Nah, kemudian juga apakah melihat diri kita ini sebagai bidak catur ya, yang Allah gerakkan, artinya kita nggak punya opsi, semuanya hanya ngikuti apa yang Allah kehendaki, apakah memang benar atau tidak sudut pandangnya gitu kan. Dan yang subnya juga adalah apa yang bisa dilakukan jika kita perlu mengambil sebuah keputusan penting dan mendesak, tapi kemudian tidak mudah atau tidak mampu membaca jawaban yang Allah berikan. Jadi kita sering berdoa, tapi kita bingung Allah udah jawab atau belum gitu ya. Nah, saya tidak akan jawab satu-satu ya, tapi kira-kira sahabat-sahabat bisa lihat pertanyaan kurang lebih begini. Saya coba memahami pertanyaannya dan saya langsung jawab dengan beberapa rangkaian ayat saja gitu ya, dengan mungkin sedikit penjelasan lah. Baik, jadi saya akan mulai dengan Quran Surat An-Nisa, Quran Surat 4 ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa satu keburukan, mereka mengatakan ini dari sisi engkau, ya Muhammad, gitu. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, ya, orang-orang yang munafik ya, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Jadi ini hadis ya, tidak memahami hadis gitu. Nah, hadis itu kan, hadis itu periwayatan ya. Kita sudah Allah berikan kisah-kisah yang banyak di Al-Quran itu. Semua umat sudah ada, di situ kisahnya lengkap ya. Katakan tadi ya, banyak umat-umat yang Allah beri nikmat, banyak umat-umat yang Allah berikan musibah gitu kan, dan ada pola-polanya. Musibah pun warnanya beda-beda. Ada tipikal dosa yang kemudian musibahnya tertentu ya. Ada yang tadi azab dunianya ataupun musibah, pola tegurannya Allah kepada umat itu berbeda-beda. Ada yang ditegurnya dengan menggunakan air, ada yang dengan batu ya, dengan gempa. Jadi artinya sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, kita bisa tahu kalau seandainya dosa, tipikal dosa tertentu, nanti musibah yang datangnya warnanya seperti apa. Itu udah ada warna-warnanya. Karena mekanisme pembersihan dosa dari sisi Allah, itu spesifik untuk menggerus dosa tertentu, harus diberikan bentuk tertentu pembersihnya. Gitu. Makanya kan kalau sholat wajib yang 5 waktu, itu membersihkan semua dosa kecil.
Jadi seperti orang yang mandi di sungai, dia sehari itu mandi 5 kali, maka tidak akan ada kotoran yang tersisa kan gitu. Jadi dosa-dosa di antara sholat selama dia tidak melakukan dosa besar. Tapi seringkali manusia melakukan dosa besar. Dosa besar itu tidak harus yang secara syariat ya. Kita mencuri, kita kemudian berzina, dan sebagainya. Tapi kita melakukan banyak penserikatan. Kita mempertuhankan ilah-ilah lain selain Allah. Kita lebih yakin dengan togut, dengan berhala, ketimbang pada Allah. Padahal Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik, misalkan. Itu dosa yang paling besar, gitu ya. Bahkan lebih besar dari dosa-dosa yang tadi mungkin sekedar syariat, ya. Orang membunuh, dia bertaubat, itu bisa diampuni oleh Allah. Orang berzina, bertaubat, bisa Allah ampuni. Tapi kalau penserikatan itu agak repot, tuh. Nah, ini yang sulitnya, yang sering kita lakukan itu menserikatkan Allah. Nah, jadi tadi. Jadi kalau seandainya tadi hadis ya, kita membaca itu, jadi seperti orang yang nggak memahami pembicaraan, Allah sudah menjelaskan di kitab itu dengan banyak kisah, ya. Semua umat dari awal itu sudah ada. Nah, musibah-musibah yang menimpa, itu semuanya atas izin Allah. Jadi bukan karena mengikuti sebuah agama, jadi sial, gitu. Misalkan tadi, kenapa orang yang kemudian bertaubat, ya, dia sholat, kemudian dia melaksanakan, katakanlah, sholat duha, katakanlah ya. Sholat duha itu kan sebenarnya sholat orang yang taubat, ya. Sholat syukur, ya. Nah, ketika dia sholat duha, orang pada umumnya itu menganggap sholat duha itu sholat supaya diberikan kelancaran rizki, sederhananya begitu. Padahal sholat duha itu adalah sholat orang yang taubat. Ketika matahari sepenggalan naik, gitu ya, sudah mau menuju puncak, itu dunianya makin rame, dia sholat, dia ingat Allah. Ketika dunia itu sedang marak-maraknya, gitu. Dia kembali melaksanakan sholat duha, dia kembali bertaubat supaya dijagalah dalam hari itu, gitu ya. Nah, ketika orang sholat duha, misalkan, tiba-tiba rizkinya jadi seret, gitu. Ya, jadi seret. Nah, orang bingung, kenapa kok semakin sholat duha, rizkinya bukannya makin lancar, gitu, tapi makin seret. Sebenarnya bukannya seret, tapi rizki yang tidak berkah itu ditutup, gitu. Jadi agar dilancarkan rizkinya, maka apa-apa yang tidak hak itu Allah buang dulu, gitu. Jadi ada pembersihan dari hal-hal yang mengotori. Nah, sehingga dia dihukumi berbeda, gitu. Allah mulai mentreatment dengan caranya yang lebih khusus. Ketika seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah agar kemudian tadi ya ditunjuki jalan yang lurus, maka otomatis Allah akan mekanisme Ar-Rahim akan mulai berjalan, tuh. Kalau Ar-Rahman kan semua dikasih, gitu. Kalau Ar-Rahim kan hanya yang butuh yang Allah kasih, tuh. Nah, maka mulai sebelum rezekinya diberikan yang banyak sesuai yang haknya, yang tidak haknya itu ditutup-tutupin dulu jalannya, gitu. Jadi cara memperoleh rezeki yang kurang berkah semuanya ditutup, jadi kayak seret, gitu kan ya. Nah, ketika orang kemudian belajar agama, ya, ngaji, sholat, kemudian mengalami fenomena itu, dia menyalahkan agama maksudnya, gitu kan. Padahal itu dari sisi Allah juga datangnya. Padahal itu sesuatu yang mendahului sebelum nanti dibuka rezeki yang besar. Dia harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang tidak baik bagi dia. Nah, hal seperti itu, gitu. Jadi orang seringkali kalau dapat nikmat itu dia mengakui itu dari Allah, tapi kemudian kalau dia ditimpa sesuatu yang dia tidak suka, ya, musibah, dia nyalahin orang lain, gitu. Dia nyalahin kenapa orang lain nggak membantu saya, kenapa orang lain ke saya itu tidak empati, ya. Ya itu tadi ya, padahal saya orang yang susah dan sebagainya. Kenapa kemudian saya udah susah diperlakukan dengan tidak adil? Nah, dia akhirnya nyalahin orang, dia nyalahin pemerintah, dia nyalahin ya semua lah ya, masyarakat, saudara, lingkungan, ya. Padahal semua itu terjadi atas izin Allah. Atas izin Allah, gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya semua atas izin Allah terjadi menimpa dia untuk dia membaca, gitu.
Dan umumnya itu karena ada kekufuran. Kufur itu artinya ada hal yang dia belum berhasil mensyukuri. Apa yang Allah berikan itu dia belum mensyukuri, tapi kemudian mengeluh, mengharapkan sesuatu yang lain. Padahal harusnya optimalkan yang ada dulu. Itulah yang nanti Allah akan tambah nikmatnya. Jangan berpikir kepada yang di luar. Nah, ini nanti akan nyambung dengan pertanyaan yang lain terkait bantuan sosial gitu ya. Jadi apakah kecemburuan sosial itu dosa atau tidak? Karena ada orang yang diberi bantuan sosial, sementara kita merasa kita adalah orang yang susah, tapi kok nggak dapat bansos nih, nggak dapat bansos gitu ya. Nah, itu juga harus hati-hati gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian yang kedua, Quran Surat Yusuf ayat 67, dan dia, Yakub, ya, berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, ya, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal, gitu ya. Nah, jadi kita lihat ini penjelasan skema sederhana ya untuk memahami. Nah, silakan dibaca kisah Nabi Yakub ketika mengirim anak-anaknya untuk menemui Yusuf ya. Ketika itu sudah menjadi bendahara Mesir, Nabi Yakub itu memesankan kepada anak-anaknya, nanti kalau ke sana itu jangan masuk dari satu pintu, masuk yang beda-beda gitu kan. Nah, sehingga di situ Nabi Yusuf bisa bertemu dengan Bunyamin itu berduaan gitu ya. Nabi Yakub sudah diberi petunjuk oleh Allah, makanya kemudian disampaikan kepada anak-anaknya untuk masuk kepada pintu yang berbeda-beda gitu. Agar urusan Allah bisa terlaksana. Jadi Nabi Yakub itu karena adalah nabi yang sudah diberi pengetahuan dan ikut mensukseskan urusan Allah gitu. Seperti itu ya. Nah, ini dalam kisahnya Nabi Yakub. Nah, kalau dalam konteks kita, ini katakanlah kita ada tadi pintu rizki A, B, C gitu kan ya. Nah, ini ada pintu A, B, C gitu kan ya. Nah, kita nggak pernah tahu di balik pintu ABC ini takdir di belakang itu baik atau enggak gitu ya. Katakan yang A itu kalau kita orang yang sedang mencari pekerjaan, ada tawaran di pintu yang A itu potensi keuntungannya atau gajinya katakan 2 juta gitu. Kemudian di pintu yang B 5 juta, di pintu yang C 10 juta. Kemudian kalau secara matematik kita akan mengatakan yang C lah yang diambil karena potensi keuntungan atau pendapatannya 10 juta. Padahal di balik C itu ada perangkap setan, ada penjara, ada fitnah, kan macam-macam. Kita nggak pernah tahu takdir kan. Nah, di sini dikatakan kan, kita mau milih yang manapun, kita tidak akan mungkin bisa atau menghindar dari takdir yang sudah Allah tentukan. Kita nggak tahu apakah Allah menghendaki takdir yang buruk atau tidak di belakang itu. Ya sebenarnya Allah tidak pernah menghendaki takdir yang buruk, tapi takdir buruk itu artinya karena kita mengambilnya bukan atas dasar pertimbangan yang benar, kita hanya mengambilnya atas dasar pertimbangan matematis, ya kita lupa bertanya pada Allah. Jadi seakan-akan melakukan penserikatan yang namanya uang atau kehidupan itu ya dari gaji pekerjaan, bukan dari Allah gitu. Nah, sehingga ketika dia ada penyimpangan secara akidah, terlalu yakin dengan apa yang ada di tangannya, alih-alih yang ada di tangan Allah, dia dengan style yakin ambil itu pasti benar, pasti baik bagiku, karena lebih gede itu hasilnya gitu ya. Ternyata di belakangnya Allah kasih musibah gitu. Biar dia ngerti bahwa sebenarnya salah pola pikirnya kamu. Jadi kan kaidah yang benar adalah kita ikhtiar. Ikhtiar itu artinya dari sekian opsi yang ada, kita pertimbangkan A, B, C gitu ya. Memang yang C ini gajinya besar, tapi apakah itu sesuatu yang apa namanya ya, sesuai nggak dengan bidangnya, sesuai nggak dengan kemudahannya gitu kan ya. Jika aku mengerjakan itu, bisa nggak aku kemudian melaksanakannya dengan sebaik-baiknya? Jangan-jangan karena nggak sesuai bidangnya, nggak sesuai dengan kemampuannya, dia ambil yang C, gajinya 10 juta, tapi dia kerjanya nggak benar. Kan jadi riba, dapat gaji buta lah gitu.
ya itu pasti akan datang musibah. Tapi kalau seandainya, katakanlah ternyata yang B adalah yang paling mendekati dengan kemampuannya. Meskipun tadi, di bawah C, dia hanya 5 juta gajinya. Nah, maka dia mengambil sesuatu karena ini adalah kesempatan yang sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Sehingga jika aku mengambil jalan itu, niscaya aku bisa menyempurnakan takaran timbangan dan tidak merugikan orang lain, gitu. Nah, semoga Allah ridho. Nah, sehingga dari yang 5 juta itu nanti ketika masuk, di dalamnya banyak pintu-pintu rezeki tambahan, gitu. Nah, itu takdir-takdir itu ya, yang kita seringkali lupa. Kita langsung loncat aja, gitu, merasa yakin dengan pilihan kita sendiri. Padahal kita nggak tahu di balik takdir yang tampak baik, pilihan itu ada apa di belakangnya. Makanya dari awal harus tawakal. Tawakal itu kan lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah ketimbang di tangan kita. Setelah kita kaji semua, kalau masih ragu juga ya istiqoroh dulu, gitu. Mohon ke Allah, ya Allah mana yang terbaik, gitu kan ya. Nah, tiba-tiba nanti Allah yang ngasih signalnya ya. Tiba-tiba yang C menolak, ya Pak ini udah ada kandidatnya, jadi kita udah nggak ada lowongan lagi. Oh, alhamdulillah nggak kecewa. Nah, karena malam istiqoroh, tiba-tiba paginya Allah tutup pintu itu. Nggak sayang dengan, aduh itu 10 juta udah keambil orang karena kurang cepat bergerak. Nggak seperti itu, hidup itu. Makanya kalau terburu-buru itu syaiton, gitu. Nah, Al-Quran tuh mengajarkan kita untuk apa-apa itu ke Allah, gitu. Tidak ada yang namanya peluang terlambat, itu nggak ada. Jadi kalau misalkan diiming-imingi, ayo nih harus diambil, kalau nggak diambil sekarang nggak ada lagi kesempatannya. Itu nggak akan seperti itu. Kalau agama nggak akan begitu. Itu alam syaitan akan begitu, supaya orang mengambil pilihan dalam kondisi akalnya belum full, ya, mempertimbangkan gitu, belum juga mohon ke Allah juga, belum mengukur diri gitu. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, kita akan lanjut. Nah, kemudian di Quran surat Asy-Syura, Quran surat 42 ayat 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan, ya. Lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi tadi ada pertanyaan, kalau kita nanya ke Allah itu, kemudian gimana kita tahu ya Allah sudah jawab atau belum, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya di ayat yang lain, ya, disampaikan bahwa kemanapun kau menghadap, di sanalah wajah Allah. Jadi sebenarnya alam ini semuanya adalah al-haq. Ini wajah Allah, cara Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk itu melalui ciptaannya dulu, gitu. Jadi kalau orang merenungi ciptaannya Allah, merenungi buminya, langitnya, buminya, matahari, bulan, semua beredar dalam poros dan garis edar tertentu, satu dan lain itu tidak bisa saling mendahului, semua dikompos dengan adil, dengan seimbang begitu ya, sehingga kehidupan itu bisa berlangsung. Ada gunung-gunung, ya, ada bumi yang dihamparkan, ada jalan-jalan yang mudah ditempuh, itu semua Allah yang membuat pengkondisian seperti ini gitu. Hewan ternak, ya, manusia itu kecil ya, tapi manusia itu dengan kemampuan akal dan teknologinya bisa menguasai alam gitu. Ya karena Allah yang sudah menetapkan dia sebagai khalifahnya gitu. Kalau kita nggak ditetapkan sebagai khalifah, nggak dikasih kemampuan ekstra oleh Allah, kalah kita. Dimakan sama harimau gitu ya. Ya semualah elemen yang ada di alam ini tuh manusia itu sangat lemah gitu. Cuman karena Allah memang sudah menetapkan sunatullahnya, aturannya demikian, manusia itu jadi lebih unggul karena karunia yang Allah berikan. Sehingga dia bisa menguasai, mau binatang buas sekalipun dia bisa atur ya, alam bisa dia atur gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kan tadi, bahwa sebenarnya itu kalau kita renungi lebih jauh, itu semua adalah wajah Allah ya. Alih-alih kita merasa sombong, kemudian merasa kita bisa melakukan itu dengan kemampuan sendiri, seharusnya kita semakin tunduk, karena Allah menguasakan ini semua kepada manusia, gitu. Nah, kalau Allah menguasakan kepada manusia, pasti ada maksudnya, gitu.
dan pasti ada pertanggungjawabannya gitu. Jadi Allah seperti memberikan mandat ya, dengan kemampuannya, dengan tadi ya perannya, itu harus melakukan sesuatu yang penting gitu. Yang namanya juga khalifah gitu ya. Nah, jadi itu tadi, ketika kita mohon pada Allah, nah, seringkali yang datang adalah kejadian yang dalam bentuk takdir tadi. Ya, kalau tadi kita misalkan mau mengambil sesuatu, kita nggak tahu itu salah atau benar gitu ya, ilmu kita terbatas, tapi kita mohon ke Allah, jika ini buruk maka mohon dijauhkan, tiba-tiba besoknya af'alnya Allah yang bekerja. Jalannya langsung tertutup secara lahiriah ya. Tapi kalau seandainya kita diberikan ilmu kita bertambah, Allah nggak perlu menggelar secara syariat. Ya, ketika ada pilihan-pilihan yang hadir, peristiwa yang hadir, kita langsung diberikan petunjuk oleh Allah untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau kita masih belum ngerti, Allah akan datangkan sebuah sebab sehingga kita nggak jadi ngambil itu gitu. Nah, itu yang kita harus yakin bahwa dalam semua fase kemampuan kita, kalau kita berserah kepada Allah, Allah itu akan memberi pertolongan. Baik tadi diberi pemahaman atau dunia yang bahayanya langsung Allah tutup gitu. Itu kan ya. Nah, dalam kebingungan tadi ketika Allah menjawab, jadi seringkali sebenarnya doa kita itu sudah Allah jawab, cuman kitanya merasa belum dijawab gitu. Karena sesuatu yang kita terus-menerus minta, Allah belum berikan, sebenarnya itu mungkin tidak baik bagi kita, dan Allah sudah berikan gantinya yang lain, tapi karena seakan-akan Allah tuh belum ngasih apa yang kita mau, jadi kayak Allah tuh belum nolong gitu. Padahal pertolongan Allah itu bukan hanya memberi, menahan pun menolong. Ya. Allah yang lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak bagi kita. Makanya lah kemudian mohonlah dengan menggunakan asma-asmanya, agar kemudian bisa tersingkap tuh makna dan tujuan dari peristiwa yang hadir. Kita nggak terhijab oleh peristiwanya, tapi kita bisa melihat al-haknya, Allahnya. Jadi tangan Allah yang mendatangkan musibah itu atas izin Allah tuh. Ya. Nanti persoalan itu jika kita pandai mentawafinya, membacanya, kemudian kita tahu inti soalnya, dan kita pasti nggak akan bisa menyelesaikannya. Ketika kita tahu inti persoalannya, kita fakir, kita mohon ke Allah menggunakan asmanya tertentu yang sesuai untuk mengatasi kefakiran yang kita hadapi. Itu yang disebut mengenal Allah. Jadi kita menyeru asma Allah sesuai dengan peristiwa yang hadir, yang kita fakir dalam hal itu. Ya, kalau butuh rezeki ya kepada Ar-Razzaq ya. Kalau butuh tadi ya disantuni ya kepada Al-Halim gitu ya. Banyak kan asma Allah itu ya. Kalau kita banyak melakukan kesalahan ya Al-Afu ya, kepada yang Maha Pemaaf ya. Jadi kita ini sebagai orang yang sudah beriman, ingin ibadahnya khusyuk, ingin bagus, tapi ya banyak keterbatasan gitu ya. Nah, maka kita mohon maaf kepada Allah. Beda lagi ampun, Al-Ghafur lain lagi kan, setiap asma itu spesifik. Al-Ghafur itu yang maha menutupi. Jadi kalau mau Allah kemudian mengampuni kita, artinya dosa kita, kesalahan kita itu masih banyak, tapi Allah tutup. Ya, nanti yang disebut diampuni itu nggak dihitung gitu. Jadi udahlah, dia dosanya masih banyak, tapi Allah tutup, nggak usah dihitung. Karena ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah terima dengan baik. Dan Allah ridho Allah itu dengan kebaikan itu, meskipun keburukannya masih banyak, tapi Allah tutup. Gimana caranya agar kemudian Al-Ghafur itu mengampuni kita? Yaitu dengan cara tidak membuka aib orang lain. Jadi yang disebut mohon kepada Allah dengan menggunakan asmanya itu bukan hanya dengan secara lafaz. Kalau mau Allah yang Al-Ghafur menjadi pengampun kepada kita, maka hendaklah kita juga ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, ya, yang punya aib, itu jangan diumbar, dibuka, ditutup. Nah, hal-hal seperti itu, sahabat-sahabat. Ya begitu kira-kira ya, terkait dengan ketika kita mohon pada Allah, apakah Allah sudah jawab atau tidak,
Hampir semua doa manusia itu pasti Allah sudah jawab gitu. Cuman kita nggak ngerti ya, karena kita itu ilmunya terbatas, sehingga kalau belum dikasih uang untuk bayar hutang besok berarti Allah belum jawab. Padahal Allah kasih ilmunya, kasih pengkondisian dulu. Dia harus menghadapi tadi ya, perlakuan buruk manusia agar diketahui dulu kesabarannya, agar hatinya itu semakin membutuhkan Allah. Allah kasih dulu kemampuan munajat dengan kefakiran yang terus ditambah. Nah, kalau masalah uang mah gampang Allah mah gitu. Kun fayakun ya. Kalau kitanya sudah tadi mengenal Allah, sudah sabarnya nambah, karakternya berubah dengan diuji tadi oleh Allah. Allah kun fayakun, besok langsung dibayarin. Yang penting kita kondisinya bisa berubah dulu. Makanya Allah tidak merubah keadaan satu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kita cukup memperbaiki diri kita, yang di luar itu Allah yang akan memperbaiki gitu ya. Nah, jadi demikian ya sahabat-sahabat. Jadi ini maksud saya nih, kita nih kan bicaranya dalam bahasa umum, tapi ya ini Al-Quran itu begitu. Kita menjawab persoalan, bahasanya ya bahasa umum kita ya, tapi itu semua Al-Quran gitu, prinsip Al-Quran gitu. Nah, ini yang belajar mengalir dengan sesuatu yang datang dari sisi Allah itu, semua problem kehidupan, kalau kita membaca Al-Quran, kita nggak dalam prakteknya, kita tidak akan, oh ini ayat segini, surat ini ayat segini, kita baca, nggak begitu. Kita udah memahami, kita pernah baca, kemudian kita operasionalkan gitu. Ayat itu gitu ya. Menjadi panduan untuk bergerak, untuk berbicara ya, dengan bahasa kaum, dengan bahasa sendiri gitu. Nah, itu kira-kira sahabat-sahabat. Jadi tidak menggunakan produk akal ya. Kalaupun tadi ada contoh perumpamaan penjelas, itu adalah produk akal yang menjelaskan Al-Quran. Yang digunakan adalah produk Al-Qurannya gitu. Jadi akal itu untuk menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran. Bukan Al-Quran dipakai menjadi dalil untuk pembenaran akal. Karena akal manusia ya bisa benar, bisa salah. Ya, tergantung tadi sejauh mana Allah kemudian sudah merahmatinya. Nah, ini yang keempat. Mohon lebih dijelaskan bagaimana mengkondisikan diri bisa fakir, ya, lahir batin di kala lapang. Jadi bagaimana bisa mengkondisikan diri ini butuh Allah padahal kondisinya lapang gitu. Ya memang nggak mudah ya. Orang umumnya bisa mengkondisikan fakir ya karena lahiriahnya fakir gitu. Ya karena lahiriahnya fakir, akhirnya dia jadi memang butuh Allah gitu. Nah yang sulit ketika kemudian Allah beri kelapangan sedikit, manusia seringkali kemudian menyimpang lagi gitu. Nah ini seperti apa supaya meskipun secara lahiriah terus diberikan kelapangan, tapi secara batin itu kita tetap bisa terus merasa butuh Allah gitu. Nah ini konsep sedekah nih. Di Al-Qasas, Quran Surah 28 ayat 77, dan carilah ya pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah jadi ini kira-kira begini sahabat-sahabat. Jadi kalau kebaikan itu dari Allah ya, itu semua kebaikan yang Allah berikan. Nah, jadi ini yang dimaksud tadi, carilah ya apa yang telah dianugerahkan, dengan apa yang telah Allah anugerahkan negeri akhirat. Itu artinya semua karunia kebaikan yang Allah berikan, sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan. Jangan semuanya dimakan sendiri gitu. Itu yang Allah berikan itu harus menyambungkan urusan tertentu. Kalau orang dikasih ilmunya banyak, berarti ilmu itu bukan buat dia, itu buat orang lain. Sebagian dia gunakan untuk menata hidupnya, tapi sebagian yang lain itu digunakan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Karena Allah menggunakan dia sebagai saluran ilmu, bukan karena dia pandai. Semakin dia menyambungkan tadi apa-apa perintah yang Allah suruh sambung, ya kalau iman itu sambungannya amal soleh, gitu. Kalau sholat itu sambungannya zakat, gitu, macam-macam ya. Nah dia harus memberikan secara adil kepada
orang-orang yang berhak. Gitu. Orang yang harus dibantu yang seperti apa? Orang yang sehat, ya, tapi kemudian fakir atau miskin, kemudian minta zakat, ataupun katakan minta pertolongan kepada manusia, belum tentu solusinya uang. Wong fisiknya sehat, akalnya mampu, kenapa dia fakir? Gitu kan ya? Nah, ini berarti ada sesuatu yang terhalang. Kalau kita hanya ngasih santunan uang, meskipun kalau zakat itu ya secara fikih itu umum ya. Tadi kepada fakir, kepada miskin, siapapun yang fakir, siapapun yang miskin, nah, itu yang umum di kita. Padahal sebenarnya kan nggak seperti itu. Misalkan fakir yang paling utama ada di Al-Quran, maka hendaklah engkau berinfak ya, kepada orang-orang fakir yang terhalang ya karena jihad di jalan Allah. Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi sebagaimana orang lain berusaha. Engkau mengenali mereka dari tanda-tandanya. Mereka tidak meminta kepada manusia secara mendesak gitu. Dan kau itu tidak akan mengetahui mereka gitu, karena mereka memelihara diri kan. Itu yang utama itu. Jadi fakir itu orang yang terhalang dari bergerak di muka bumi mencari penghidupan selayaknya orang umum karena memang mengabdikan dirinya untuk pelayanan di jalan agama. Ya, ya mungkin tadi ya yang ada marbot, ada orang-orang yang mengurusi umat lah gitu ya. Para ulama-ulama yang hak tentu. Ya, itu juga sama begitu kan. Nah, kemudian itu tadi ya intinya menyambung urusan, berikan kepada yang berhak gitu. Jadi pun kita kalau seandainya diberi banyak kebaikan, kita punya kewajiban menyalurkan. Nah, kalau menyalurkannya tepat, rezeki kita ditambah karena dijadikan bendahara seperti Nabi Yusuf. Kalau membantunya salah, orang seharusnya tidak dibantu oleh pakai uang, tapi oleh nasihat. Setelah nasihat masuk, dia menata hidupnya, baru diberikan uang sebagai modal untuk memperbaiki kehidupannya misalkan. Jadi kayak zakat itu juga bisa mekanisme untuk membebaskan orang dari asnaf tertentu. Nah, kalau dia disantuni terus ya keenakan juga. Gitu. Dia sehat, dia punya pendidikan yang tinggi, tapi kemudian jadi duafa. Ya kita harus lihat, pasti ada sesuatu yang belum berhasil disyukuri. Gitu kan ya. Jadi memang persoalan belanja di jalan Allah itu nggak mudah gitu. Makanya miskin di hadisnya begitu. Orang miskin itu bukan orang yang datang ya, meminta sana-sini diberi sesuap atau 2 suap nasi begitu ya. Tapi orang miskin adalah orang yang memelihara diri dari meminta-minta. Itu miskin definisi agama gitu. Sukun kan. Orang yang sebenarnya dia butuh, tapi dia terlalu terhormat menjaga diri dari meminta kepada manusia. Maka dia mohon kepada Allah, dia hanya beramal soleh saja. Nah, itulah orang-orang yang kemudian dialirkan harta infak kita, zakat kita ke mereka. Gitu. Artinya apa? Karena orang yang butuh tadi adalah orang-orang yang takwa, meskipun dia fakir, dia miskin, juga orang yang takwa. Mereka mohon ke Allah, maka yang mendistribusikan pun harus orang yang takwa. Karena kalau dia nggak takwa, dia nggak tahu salurannya gitu. Karena hanya pakai tabel manusia ya, daftar asnaf itu juga sudah baik gitu. Tapi kalau kita mau presisi-presisian, Allah itu sangat sangat begitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi ini terkait pertanyaan tadi. Kita harus yakin bahwa semua yang Allah berikan kepada kita itu, semua yang ada pada diri kita itu dari Allah. Allah bisa cabut kapanpun. Jadi kalau seandainya supaya meskipun kita secara lahiriah diberi banyak nikmat, karunia, tapi kemudian tetap supaya rasa fakir butuh Allahnya tidak hilang, kita harus meyakini bahwa semua kemampuan, semua kebaikan yang kita punya hari ini, itu semata-mata karena Allah yang memberi. Nah prinsipnya kalau kita amanah, kita kemudian menyambungkan urusan, memberikan dengan adil kepada yang berhak, ilmu kepada yang berhak, harta kepada yang berhak, semua kepada yang berhak, maka Allah akan terus menambah begitu ya. Tapi kalau salah, Allah akan mengurangi gitu. Jadi kita fakir itu jangan sampai kita salah gitu.
Ya, semua kebaikan ini jangan membuat kita terlena dan menjadi sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ya, ketika kita melihat ada orang lain yang di bawah kita nggak boleh merasa bahwa kita lebih tinggi. Ya. Yang ada adalah kita harus bersyukur gitu dan mendoakan agar orang itu diberikan hal yang sama. Nah, justru ketika kita mendoakan baik, Allah akan tambah juga buat kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, ini sisanya masih cukup banyak, tapi ya kurang lebih hampir sama ya. Hanya ini sudah kumandang azan di sini, jadi saya akan kembalikan kepada admin. Hari ini hanya mampu dijawabnya segitu. Insya Allah nanti mungkin bisa setelah Lebaran dilanjut lagi. Demikian mungkin, Ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, Alhamdulillah berusaha untuk menjawab semua pertanyaan, tapi Allah yang memberi kemampuan, jadi hanya mampunya segitu ya sesuai izin Allah. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa yaitu tadi ya, tantangan kita adalah bagaimana kemudian mengoperasionalkan Al-Quran. Bahwa semua problem dalam kehidupan kita harus membuat kita menjadi semakin membutuhkan dan akrab kepada Al-Quran gitu. Nah, itu firman-Nya Allah gitu ya. Jadi itu luar biasanya ketika Al-Quran mengajari ya, kita tidak akan bisa menjawab secara fasih. Jadi kalau misalkan gini, kalau saya menjawabnya cukup fasih, itu karena ada landasannya gitu. Dan apakah itu pasti benar? Belum tentu. Karena manusia kan punya keterbatasan. Tapi ketika seseorang itu berusaha untuk tadi ya, berijtihad ya untuk memahami kebenaran, kalau dia salah pun dikasih pahala 1 gitu ya. Ya kan, kalau benar dikasih 2 gitu. Jadi tidak ada kata salah ketika kita berusaha menjawab semua problem kehidupan dengan belajar melihat dulu apa yang Allah ajarkan ya terkait persoalan itu, sehingga kita menyampaikan sesuai apa-apa yang telah Allah berikan gitu. Nah, jadi demikian mungkin sahabat-sahabat, semua persoalan kehidupan kita harus belajar, mohon kepada Allah agar kemudian kita bisa menyambungkan antara ayat yang Qur'aniyah dengan ayat yang kauniyah, gitu ya. Nah, dan kita sendiri adalah ayat yang insaniyah, gitu. Nah, kalau tiga-tiganya klop, insya Allah akan banyak bukaan, begitu. Nah, mungkin demikian ya, sahabat sekalian. Jadi, insya Allah saya hanya ingin menunjukkan bahwa bayangkan orang yang menjawab dengan pasti tentang berbagai macam problem kehidupan, tapi tidak berlandaskan kitabullah gitu. Kan ngeri ya, kita menjawab sesuatu dengan yakin, kemudian orang lain mengikuti, padahal salah gitu. Nah, itu yang kita harus hati-hati, jangan sampai kita mengandalkan akal pikiran kita semata. Kita tetap harus menyampaikan apa-apa yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita diberikan ilmu lebih, Allah banyak ajari, ya maka itu kita share ke orang lain. Agar dengan ilmu yakin tadi, orang tambah motivasinya untuk uji coba, agar dia sendiri bisa merasakan nikmat dari keyakinan yang terus bertambah. Ya, orang di dunia ini banyak susah hidupnya itu karena kurang yakin. Kalau ngajinya udah banyak, ya yakinnya sedikit gitu. Ujung-ujungnya frustasi. Kenapa? Merasa sudah banyak tahu, tapi kok nggak ada perubahan dalam kehidupan. Karena pengetahuan itu harus menjadi pasangan dari ujian. Ujian yang hadir, ya itu menjadi pasangan untuk meresapkan ilmu ke dada. Makanya ayat-ayat yang Allah jaga di dalam dada orang-orang berilmu itu. Cara untuk ayat itu kemudian turun ke dada, itu ada pasangan ujiannya. Ilmu yang kita baca, diuji coba dengan persoalan yang hadir, sambil berpegangan full pada Allah, lihat buktinya. Kalau itu terbukti, nambah yakinnya gitu. Tapi kalau ilmunya nggak pernah bisa berani dipakai, dia hanya ilmu saja yang kemudian tidak berubah menjadi cahaya keyakinan. Baik, demikian sahabat sekalian. Mungkin sebelum ditutup saya sekaligus ini mohon maaf lahir batin. Semoga sahabat-sahabat dilancarkan. Tahun ini sudah ada izin mudik bagi yang mudik. Tapi kembali hati-hati di 10 malam terakhir. Jangan sampai kelewatan malam-malam yang sangat penting ya. Malam-malam Lailatul Qadar.
Ini malam ini bagi yang berpuasa dimulai hari Sabtu adalah malam 27, malam nuzul Quran. Semoga masing-masing kita diberikan rizki, diberikan peta diri, dibukakan fitrahnya ya, agar tahu ya apa yang Allah mudahkan dan seperti apa yang Allah inginkan dia beramal ya, sesuai yang paling Allah kehendaki. Nah, semoga setiap orang semakin mengenali karunia yang telah Allah berikan kepada dirinya dan bisa mensyukuri hal itu. Baik, sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kepada sahabat-sahabat. Semoga nanti Allah lancarkan semuanya. Insya Allah tadi sesuai pengumuman kita minggu depan off. Kita akan mulai lagi 2 minggu kemudian. Insya Allah nanti tetap akan diumumkan di grup. Demikian mungkin sahabat sekalian. Selamat beritikaf. Belum selesai sampai sampai ujung gitu ya. Jadi bukan berarti nggak boleh mudik, boleh, tapi mudik lahiriahnya, batiniahnya tetap ke Allah ya. Kalau misalkan tadi artinya itikaf nggak masak, repot juga nanti. Kan ibu-ibu tetap harus masak ya. Tapi sambil masak, batiniahnya tetap ke Allah, karena jangan sampai kemudian kesibukan lahiriah menyambut lebaran melalaikan batiniah kita dari bermunajat, berdua-duaan dengan Allah di malam-malam spesial ini. Baik, demikian sahabat sekalian, mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.